tunjukkan kepada mereka cara air tersebut keluar, untuk meyakinkan kepada mereka bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzistasqa Musa. Nah, maka ketika Allah berikan, Allah kabulkan yang mereka minta, setelah Rasulnya meminta untuk umatnya, untuk kaumnya, maka seharusnya ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk beriman. Supaya mereka yakin bahwa yang di hadapan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzistasqa Musa. Ya. Kemudian di sini disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam minta air untuk umatnya, untuk kaumnya dari Bani Israel. Kalau sebutan kaumnya, liqaumihi, maka kaumnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Nah, kemudian Allah kabulkan faqulna, maka Allah firmankan, dan ternyata cara untuk mendapatkan air itu sederhana, mudah sekali, yaitu dengan cara idrib bi'asaka al-hajar. Yang Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa tongkatnya ini bisa dipukulkan ke batu lalu memancarkan air. Kalau seandainya tahu hal-hal seperti itu dan mukjizat-mukjizat yang lain, bisa menyampaikan kepada umat. Tapi Allah tunjukkan. Makanya pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ketika kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah selesaikan dengan caranya. Kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menyelesaikan dengan caranya. Nah, ternyata caranya sangat sederhana. Pukulkan tongkat yang ada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, dengan tegas Allah menyebutkan tongkat ini ada di tangan Nabi Musa dan di tangan kanannya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu jawab, ya asaya, adalah tongkatku. Dan pada saat memukulkan pun tidak harus dengan kekuatan penuh, menghabiskan semua energi atau kekuatan yang dimiliki untuk menghasilkan pukulan yang sangat keras. Jadi tidak harus dengan energi sekuat ini. Nah, kemudian fanfajarat, maka memancarlah minhu dari batu tersebut. Jadi batu yang tadinya keras, dan mereka nggak tahu bahwa di batu itu dari batu tersebut bisa mengeluarkan air. Dan airnya air yang deras, menyembur. Yang ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, fanfajar minhu isnata asyrota aina. Kemudian dari situ dari batu yang keras tadi ternyata menghasilkan air, dan airnya ada 12 mata air atau 12 tempat keluarnya air.
Nah, 12 ini karena memang sukunya ada 12. Mereka ada 12 suku. Dan tentu hikmahnya supaya mereka nggak rebutan. Sehingga jelas. Suku A di sini, suku B di sini, suku C, dan seterusnya sampai dengan yang ke-12. Sebab kalau tidak, dan apalagi cuma satu, bisa rebutan. Tapi dengan 12, masing-masing suku bisa minum dari tempatnya. Dan 12 ini, mereka adalah keturunan Yakub alaihissalam. Jadi keturunan Yakub alaihissalam ada 12, yang kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka termasuk dari umat yang menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian kelebihan berikutnya, setelah mereka minta, kemudian Allah kabulkan, dan caranya mudah sekali untuk mendapatkan air. Tidak perlu harus pergi jauh, kemudian membawa tempat air yang besar supaya bisa menampung air yang banyak. Jadi tidak perlu dengan susah payah. Karena bisa dengan cara yang lain yang lebih sulit. Misalnya harus pergi sejauh sekian kilometer, nanti akan mendapatkan sungai, dan harus membawa tempat untuk mengambil air, baru bisa dinikmati. Sementara ini ada dengan cara yang mudah. Yang mudah mereka dapatkan, mereka bahkan menyaksikan langsung ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat. Nah, seharusnya ini menambah keimanan. Kemudian qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap manusia dari kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada tadi, mereka masing-masing sudah tahu tempat minum mereka, masyrabahum. Syariba yashrabu artinya minum. Ya. Mereka sudah tahu masing-masing. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sehingga tidak terjadi pertengkaran, mereka tidak ribut. Nah, jadi ketika Nabi Musa pukulkan dengan tongkatnya, dia mukul batu, kemudian memancarkan air, inilah mukjizat. Inilah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tentu kalau kita yang mengimani ini dengan keyakinan bahwa ini semua menunjukkan kuasanya Allah SWT. Dan Allah berikan kepada nabinya untuk menguatkan atau untuk meyakinkan umatnya bahwa yang ada di hadapan mereka inilah utusan Allah SWT, Rasul. Kemudian kulu washrabu. Kulu, makanlah kalian semua. Kulu artinya bentuk jamak. Makanlah oleh kalian semua. Washrabu, dan minumlah. Mir rizqillah, dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian. Jadi berarti kita bicara juga tentang rezeki. Secara singkat, rezeki jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita sudah Allah tetapkan jatah rezekinya. Kita berusaha, kita bekerja, kita berdoa, ya semuanya hanya usaha manusiawi.
Allah yang menentukan. Kita dapat enggak rezeki tersebut? Kalau memang bukan rezeki, maka tidak akan mungkin kita dapatkan. Nah, makan dan minumlah dari rezeki yang Allah karuniakan. Dan asalnya, makanan minuman itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Karena itu merupakan rezeki dari Allah SWT. Semua kita bisa menikmatinya. Yang diharamkan hanya sedikit. Silakan bisa cari makanan yang diharamkan sedikit. Minuman yang diharamkan juga hanya sedikit. Jadi bisa dihitung. Bisa dihitung dengan mudah berapa ayat Quran dan hadis yang menyebutkan makanan yang diharamkan. Selebihnya apa? Selebihnya karena ini merupakan rezeki dari Allah SWT, hukum asalnya mubah, bisa dikonsumsi. Nah, kemudian ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wala ta'tsaw, dan janganlah kalian bertebaran di muka bumi. Tapi buat perubahan. Saya pernah sampaikan bahwa kerusakan itu ada dua jenis. Ada kerusakan yang dilakukan oleh seseorang dirinya sendiri. Nggak melibatkan lain, nggak ngajak orang lain. Nah, mau menggunakan istilah fasad atau dengan itu semuanya sedikit. Ini dinamakan dengan orang yang melakukan kejahatan kelim, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi yang kedua, kejahatan mengakibatkan orang lain menjadi korbannya, jadi terzolimi, dirugikan, dan bentuk-bentuk yang lain. Kalau wala ta'tsaw fil ardi berarti ada larangan bukan kerusakan untuk dirinya sendiri, tapi kalau sekarang tanaman itu merugikan orang lain. Nah, akan ada yang terganggu. Kalau kita merusak udara, yang rugi bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Kalau kita merusak air, yang rugi juga orang lain. Kalau kita merusak, nah banyak kerusakan yang bisa berbuat. Yang fisik dan yang non fisik. Contoh yang non fisik, pemahaman, keyakinan, itu merusak. Bisa jadi fisiknya tidak rusak, hatinya rusak. Nah, air yang berbatu merupakan mukjizat. Kita semua sepakati bahwa mukjizat itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat merupakan sunnatullah, bahkan Allah berikan kepada hamba pilihan. Keluar dari kebiasaan. Kalau biasa-biasa saja, dia bukan mukjizat. Makanya akar katanya dikata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Orang nggak sanggup melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan mukjizat. Pada zaman itu, cukup dipukulkan tongkatnya ke batu, kemudian
qad alima kullu unasim masyrabahu. Jadi ini yang dinamakan mukjizat. Berbeda dengan kalau kita temukan ada inovasi atau kreativitas orang di zaman sekarang yang bersifat ilmiah atau lainnya, yang akhirnya bisa ditiru, diduplikasi, ini bukan mukjizat. Dan tongkat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam pernah digunakan untuk membantu dalam memancarkan air, juga nanti di ayat yang lain beliau memukulkan tongkatnya, kemudian lautan terbelah. Nah, ini ayat ke-60. Sekarang kita lihat ayat ke-61. Di ayat ke-61, pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa. Wa idh qultum ya Musa. Wa idh, dan ingatlah. Qultum, ketika kalian mengatakan. Ya Musa, wahai Musa. Banyak bikin nyala ya. Dibantu dimatikan. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa. Jadi ini adalah perkataan dari umatnya, dari Bani Israel kepada nabinya. Dan Allah menceritakan kepada kita. Sekaligus mengingatkan orang-orang yang ada pada zaman Rasul SAW. Wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak bisa sabar. Kami tidak tahan dengan hanya satu jenis makanan saja. Cuma satu kami tidak tahan. Jadi mereka minta tambah. Dan nasbira atau ami wahid, kemudian fad'u lana rabbak. Nah, ini mereka minta lagi, minta kepada nabinya. Maka berdoalah, ya, atau mintalah kepada Rabbmu, yukhrij lana, agar Allah mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardu, semua atau apapun yang bisa ditumbuhkan oleh bumi. Nah, kemudian mimbaqliha, dari sayur-mayurnya, wa kithaiha, timunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacangnya khas, yaitu kacang adas, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada mereka, atas tabdilunalladzi huwa adna billadzi huwa khair. Atas tabdilun, apakah kalian mau mengganti alladzi, sesuatu yang
huwa adna, dengan yang buruk, yang rendah, billadzi, dengan yang huwa khairun, lebih baik. Jadi maksudnya, apakah kalian mau mengganti, ini sudah baik, malah suruh minta ganti yang baik. Tapi gantinya malah lebih buruk, bukan lebih baik. Nah, kemudian Allah perintahkan ihbitu misra. Maka pergilah kalian misra, ke suatu kawasan atau suatu wilayah. Jadi bisa kita istilahkan kota atau kawasan. Silakan pergi ke sana. Fa inna lakum ma sa'altum. Karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimudz dzillah, dan ditimpakanlah alaihim, kepada mereka, az-zillah wal maskanah, ini maknanya hampir berdekatan, hina, nista, dan yang semacamnya. Artinya Allah tetapkan mereka menjadi umat bangsa yang hina. Waba'u bi ghadabim minallah. Waba'u, dan mereka akan mendapatkan bi ghadabim minallah, kemurkaannya Allah. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, karena dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kejahatan berikutnya, wa yaqtulun nabiyyin. Dan mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan. Atau dengan membunuh para nabi yang memang jelas-jelas tidak dibenarkan. Dzalika, yang demikian itu, bima asaw, yang demikian itu terjadi karena mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Sekarang kita coba lihat tafsirnya. Nah, kembali ke atas, kita lihat di sini Allah SWT berfirman, wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa. Jadi dialog Bani Israel dengan nabinya, dengan rasulnya. Kita bisa lihat dalam dialog ini bagaimana adab yang terabaikan. Kalau kita dialog kepada orang yang kita hormati, jangankan seorang nabi, seorang rasul. Ada orang di zaman kita sekarang, kalau kita menghormati beliau, kita bisa jadi datang, temu, tapi kalau mintanya sesuatu yang layak untuk disampaikan pada yang bersangkutan. Berbeda dengan kalau kita bicara dengan orang yang mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Nah, mungkin saja bisa jadi permintaannya akan berbeda. Nah, kita lihat di sini permintaannya, mereka mengeluh, makanan kita kok ini terus. Minta apa? Minta ganti.
Jadi mereka mengeluh, kalau begini terus kami bosan. Minta, dan mintanya nggak tanggung-tanggung. Ini bagaimana adab yang tadi kita sampaikan seharusnya tidak dilakukan kepada seorang nabi, seorang rasul. Artinya permintaan dengan cara seperti ini. Fad'u lana, berdoalah kamu untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhan. Coba lihat bahasa yang digunakan, minta tapi kok nggak menggunakan Tuhan kita, Rabb kita, Allah SWT. Tapi yang disebutkan Tuhan, Rabbmu. Memang Tuhannya berbeda dengan Tuhan Bani Israel. Dan jelas sama. Kalau kita menyampaikan seperti ini akan lebih sopan kalau kita menggunakan gimana kalau kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan kita. Nah, kalau kita menyebut Tuhan kita, Rob kita, beda dengan kalau Tuhan. Jadi kita sudah bisa merasakan. Sebab apa? Sekali lagi, bukankah Tuhan yang sama? Kenapa kok menggunakan redaksi seperti ini? Selanjutnya, minta apa? Minta kepada Allah SWT, minta kepada Tuhan. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah mengeluarkan dari hasil-hasil bumi. Mimma tumbitul ard, dari apapun yang ditumbuhkan oleh bumi, di hasil-hasil bumi. Nah, di sini disebutkan beberapa mimbaqliha. Mulai dari bakal. Ya, dari sayur-mayurnya, wakithaiha, timunnya, wafumiha, bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya. Ini jenis tertentu dari kacang. Kalau di Timur Tengah kita bisa dapatkan dengan mudah banyak kacang adas. Lalu wabau soliha, dan bawang merahnya. Diminta kepada Allah SWT supaya Allah, ya, dia minta kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, minta supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta. Nah, lalu apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam menegur mereka. Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair? Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang baik diganti dengan sesuatu yang lebih buruk, lebih rendah? Ayat ini atau potongan ayat ini, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair, maknanya tentu bersifat umum, bahwa apakah kalian ini memilih sesuatu yang lebih hina, lebih rendah, lalu kalian ambil, sementara yang bagus malah tidak diambil. Di mana-mana kalau orang milih itu, milihnya yang bagus, bukan milih yang buruk atau milih yang rendah. Nah, ini diingatkan. Ingat Nabi Musa alaihissalam. Ihbitu Misra. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ihbitu Misra. Pergilah, lalu bertempat tinggallah kalian di Misra,
kata Misran bisa maknanya kota, bisa maknanya kita sekarang. Jadi sebenarnya mulai dari bisa maknanya kabupaten, kota, bahkan provinsi, maksudnya tinggal di tempat kawasan itu. Fa inna lakum ma sa'altum. Nah, sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau, apa yang kalian minta. Nah, atas permintaan mereka ini, kemudian Allah menghukum mereka, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Dan ditimpakan kepada mereka, ditetapkan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Mereka jadi hina karena hal tersebut. Waba'u bi ghadabim minallah. Dan mereka akan memperoleh kemurkaan dari Allah. Dalika, yang demikian itu, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Jadi hal tersebut, nah, seperti ini Allah berikan kepada mereka karena memang layak. Disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah SWT, wa yaqtuluna nabi, dan membunuh para nabi. Kita bisa bayangkan ini kejahatan luar biasa. Sekarang, di zaman sekarang, dan ini salah satu yang patut kita syukuri pada umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berani melakukan perbuatan tersebut. Apalagi kalau sampai nabiyin, berarti kan banyak. Di umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, jangankan membunuh nabi, rasul, membunuh manusia biasa saja, itu kejahatan. Di atasnya lagi membunuh orang-orang yang baik, yang soleh, membunuh ustadz, dai, juga kejahatan luar biasa. Apalagi, nah itu yang di atasnya lagi sampai nabi dan rasul. Nah, kemudian bi khairil haq, ya, di situ yang memang mereka melakukan dengan cara yang tidak hak, dan cara yang tidak benar. Nah, itu semua dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Nah, makna ta'amin wahid itu artinya makanan yang tidak berganti-ganti. Makanannya itu terus. Maka mereka minta kepada nabinya untuk mintakan kepada Allah SWT. Nah, ini Allah ceritakan kepada kita supaya orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi SAW juga mengingat kejadian ini. Jadi ketika disebutkan wa idhis tasqa, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi, ketika nenek moyang kalian, leluhur kalian mengatakan, wahai Musa, tidak mungkin kami terus-menerus memakan satu macam makanan saja. Yaitu apa?
Sebagian ulama tafsir mengatakan, dan ini yang disebutkan oleh banyak ulama tafsir, bahwa yang dimaksud adalah makanan tersebut adalah manna wassalwa. Mereka bosan ini terus. Jadi mereka merasa bosan. Nah, kemudian mereka diingatkan agar jangan melakukan hal ini, selain juga atas maksiat dan dosa yang mereka lakukan yang lain. Nah, kemudian ketika disebutkan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kalau mereka mendapatkan hukuman di dunia, bisa jadi hukuman tersebut berlangsung terus sampai dengan ke akhirat. Karena apa? Karena kejahatan yang mereka lakukan layak untuk mendapatkan dua-duanya. Disegerakan di dunia, diberikan hukuman, tapi juga nanti di akhirat kelak. Karena ada kejahatan yang dilakukan, tapi Allah tidak segerakan hukum di dunia. Nah, kemudian di sini permintaan mereka detailkan, minta sayur, minta bawang putih, minta bawang merah, minta kacang adas. Mereka minta. Nah, oleh karena itu, nah yang terakhir di bahasan ini, ada pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa ini di antara pelajaran slide yang tadi sudah disampaikan, bahwa meninggalkan makanan yang baik, ya kualitasnya sudah lebih bagus, yaitu manna wassalwa, lalu minta makanan yang kualitasnya justru lebih rendah, bawang putih, bawang merah, kacang adas, kemudian mentimun. Nah, ini menjadi bukti bahwa ambisi dan nafsu manusia itu kadang malah justru ingin menukar yang enak dengan yang tidak enak. Mengganti barang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa kaum Yahudi adalah orang yang paling buruk dari para penggemar bawang putih, bawang merah, dan kacang adas. Nah, di sini kita juga ditunjukkan bagaimana watak asli mereka, kebiasaan mereka, sampai mereka mengatakan bahwa kami tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Nah, ketika disebutkan lam nasbiru ala ta'amil wahid, sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya mereka tidak suka dengan makanan tersebut. Tidak suka dengan makanan tersebut. Nanti kalau bahasan hukum fikihnya berkaitan dengan hukum bawang putih, bawang merah, yang nanti menimbulkan bau, itu pembahasan nanti tersendiri di bahasan buku-buku fikih. Nah, ini ayat 60 dan 61 yang bisa kita bahas kesempatan pagi ini. Dan kalau muncul pertanyaan,
berkaitan dengan kok bisa Allah membiarkan orang kafir atau orang di umat terdahulu sampai membunuh Nabi. Nah, tentu kalau kita bicara hikmah, ada banyak hikmah di situ. Ada hikmah yang bisa kita lihat bahwa perbuatan tersebut jelas tidak dibenarkan. Tapi ada hikmah di situ dan banyak hikmah yang ada. Misalnya di antara hikmahnya adalah bahwa ini cara Allah SWT mengangkat derajat mereka. Karena mereka yang baik lalu dibunuh. Ini termasuk cara Allah mengangkat derajat. Sementara kalau orang beriman untuk menyaingi derajat tersebut dengan cara apa? Dengan cara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulasan untuk dua ayat 60 dan 61. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika orang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.